Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tampaknya, sebagian besar orang yang memasuki unik Devil Region kali ini, telah sampai ke sini. Ying Xiao menyaksikan segerombolan manusia, yang terbang seperti belalang di dalam lubang besar, dan berkata ketika kejutan melintas di matanya. Meskipun ada cukup banyak orang yang datang ke sini dalam kompetisi sebelumnya, jumlahnya tidak pernah mencapai skala besar seperti itu. Sepertinya semua orang datang dengan harapan untuk mendapatkan bagian, setelah mendengar bahwa Yuan Gate tampaknya percaya diri dalam membuka Burning Sky Ancient Stars. Ucap Ying Xiao. Lin Dong sedikit mengangguk. Ada beberapa kejutan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menyadari, apa kegunaan tablet cahaya yang dibentuk dari kuali tembaga yang meleleh, itu pasti terkait dengan Burning Sky Ancient Stars ini. Namun, mungkinkah Yuan Gate juga mendapatkan sesuatu yang mirip dengan tablet cahaya miliknya? Pikir Lin Dong. Mari kita ke sana juga, ucap Ying Xiao. Mata Ying Xiao memandang ke arah tengah cekungan lubang merah cerah. Setelah itu tubuhnya bergegas maju, sementara Lin Dong dan sisanya segera mengikuti di belakang. Setelah mendekati area tengah ini, kelompok Lin Dong dapat dengan jelas merasakan sejumlah kehadiran tersembunyi yang kuat mulai muncul. Tampaknya, tempat ini benar-benar dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Ada cukup banyak 9 ahli panggung Yuan Nirvana yang hadir. Seperti yang diharapkan, sekte super lainnya semuanya telah tiba, gumam Lin Dong dalam hatinya. Mata Lin Dong tiba-tiba menyapu titik-titik tertentu di daerah pusat. Dia bisa melihat beberapa kelompok besar dari sebagian orang. Orang-orang ini semua adalah murid dari sekte super lainnya. Bahkan mereka yang berasal dari Nine Heavens Supreme Purity Palace ada di antara mereka. Setelah penampilan kelompok murid dengan jumlah besar ini termasuk Lin Dong, banyak mata dari daerah itu mulai bergeser. Namun ekspresi mengejek yang menunjukkan bahwa mereka sedang menonton pertunjukan, tanpa sadar melintas di wajah orang-orang ini ketika mereka melihat kelompok Lin Dong. Semua orang tahu, bahwa Yuan Gate pasti akan hadir di stas kuno pembakaran langit ini. Dari cara mereka melihatnya, para murid Dao Sekte yang memiliki dendam yang sangat mendalam dengan gerbang Yuan, harus memikirkan cara agar menghindari tempat ini untuk mencari aman. Namun dari apa yang mereka bisa lihat, itu sangat jelas, bahwa para murid Dao Sekte tidak melakukannya. Oleh karena itu, para murid Sekte Dao pasti akan bertemu dengan para murid gerbang Yuan. Pertunjukan yang bagus kemungkinan tidak akan dapat dihindari pada saat itu. Itu kakak laki-laki, Lin Dong, ucap Surou. Surou yang bersama dengan murid-murid Sekte 9 Surga Agung Istana Kemurnian, menatap murid-murid Dao Sekte yang terbang dari jauh. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Para murid Dao Sekte juga datang ya, balas Ling Qingzu. Ling Qingzu juga mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah yang sama. Segera, dia sedikit merajut alisnya. Setelah itu, pandangannya beralih ke tempat paling sentral di daerah itu. Sekelompok besar orang diam-diam duduk di sana, dan mengeluarkan gelombang kecil yang mengejutkan. Mereka adalah para murid dari gerbang Yuan. Aku ingin tahu, apa yang dipikirkan orang-orang ini. Tidakkah mereka juga tahu, bahwa gerbang Yuan juga akan ada di sini? Namun mereka masih sombong dengan cara seperti itu. Apakah mereka benar-benar berpikir, bahwa Yuan Chang dan keduanya adalah individu yang baik? Ucap Wukun. Seorang pria tampan berdiri di belakang Ling Qingzu. Dia disebut Wukun dan juga salah satu ahli top di antara generasi muda Sekte 9 Surga Agung Kemurnian Istana. Dia telah melihat konfrontasi antara Lin Dong dan Lei Qian di Treasure Finding District saat itu. Demikian pula, dia juga melihat pertemuan berikutnya antara Lin Dong dan Ling Qingzu. Meskipun Ling Qingzu masih terlihat acuh tak acuh, dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa di bawah ketenangan Ling Qingzu, karena dia tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Fluktuasi dari tubuh Ling Qingzu ini, menyebabkan Wukun merasa agak tidak nyaman. Ini karena dia jelas menyadari, bahwa situasi seperti itu jarang terjadi pada Ling Qingzu. Kakak Lin Dong jelas bukan orang yang sembrono. Dia akan mempertimbangkan dengan serius tindakan apapun yang akan diambilnya.
Karena dia berani membawa murid-murid Dao Sekte, dia pasti tidak takut dengan gerbang Yuan dan membuat hal-hal sulit bagi mereka. Surou tanpa sadar membalas ucapan Wukun. Lawan yang Lindong temui di battlefield kuno saat itu, juga telah jauh melampaui kakak Lindong dalam hal kekuatan. Ada banyak orang yang senang seperti itu pada saat ini. Namun setiap kali, pemuda itu yang hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, mampu bertahan dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada aura berdarah yang naik ke langit, ucap Surou. Meskipun Surou saat ini bergabung dengan Nine Heavens Supreme Purity Palace, Surou masih percaya bahwa sosok kurus yang telah membawanya beserta kakak laki-lakinya berjalan keluar dari kota Wanxiang, dan akhirnya berdiri di puncak gunung 100 kerajaan, adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tidak bisa diguncang. Dia sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat merobohkan sosok itu, ucap Surou. Jangan bilang padaku, bahwa kamu pikir dia akan bisa bertukar pukulan dengan 3 raja kecil dari gerbang Yuan. Ucap Wukun sambil tersenyum tipis. Dia telah melihat wajah antara Lindong dan Lei Qian saat itu. Meskipun Lei Qian dipaksa untuk mundur dengan cara sedih pada saat itu karena kesombongannya pada sebelumnya. Jika keduanya saling berhadapan secara langsung, Wukun tidak percaya bahwa Lindong benar-benar akan dapat bersaing melawan Lei Qian, ucap Wukun. Surou tertegun sejenak. Bagaimanapun, saat ini dia bukan lagi wanita muda yang pemalu seperti waktu itu. Karena itu, dia jelas menyadari kekuatan 3 raja kecil dari gerbang Yuan. Namun setelah beberapa keraguan, dia serius mengangguk dan berkata, "Kakak laki-laki tenang saja, kakak Lindong tidak takut pada mereka." Balas Surou. "Mungkin saja," balas Wukun. Wukun mengangkat pundaknya tanpa komitmen. Mengingat statusnya, jarang ada murid di dalam istana kesucian tertinggi 9 surga yang berani berdebat dengannya. Namun Surou di depannya ini jelas tidak termasuk dalam kategori ini. Meskipun dia telah bergabung dengan Nine Heavens Supreme Purity Palace selama kurang dari setahun, peningkatan kekuatannya bisa dianggap menakutkan. Selain itu, dia juga menyadari bahwa jika Surou benar-benar pergi keluar dari sektenya, kemungkinan hanya Ling Qingzu di antara generasi yang lebih muda dari seluruh istana 9 tertinggi surga kemurnian 9, yang bisa menaklukkannya. Pikir Wukun. Ling Qingzu diam-diam mendengarkan pertengkaran di antara keduanya. Sejauh mana Surou memuji Lindong, bahkan membuatnya sedikit terkejut. Dia bisa dianggap memiliki pemahaman tentang saudara perempuan junior ini, yang reputasinya dalam 9 istana tertinggi kemurnian yang saat ini melonjak. Meskipun karakternya lemah ketika dia baru saja tiba, hatinya jelas memiliki kegigihan tertentu. Meskipun Surou biasanya cukup hormat kepadanya, itu karena dia sangat mengagumi Lindong. Tentu saja, karena Wukun tidak menyadari apa yang terjadi selama Perang 100 Kekaisaran saat itu, dia secara alami tidak dapat memahami ini. Sepasang saudara kandung yang dikejar-kejar oleh orang lain sampai tidak berani memasuki kota Wanxiang, telah bertemu 3 orang di api unggun selama malam yang kejam dan sedingin es itu. Pada saat itu, senyum lembut dan ramah di wajah pemuda kurus itu mirip dengan malaikat penyelamat terhadap sepasang saudara ini, yang hampir jatuh dalam keputusasaan. Pikir Surou sambil mengenang masa-masa itu. Para murid Dao Sekte perlahan mendarat di daerah tengah, di depan tatapan dari semua tempat. Mata mereka menyapu sebentar, dan secara kebetulan melihat ke suatu tempat yang berada tepat di depan mereka. Itu adalah tempat di mana para murid gerbang Yuan berada. "Kami memang benar-benar telah bertemu dengan mereka," gumam Lindong dalam hatinya. Lindong menyipitkan matanya. Ada sedikit kejutan di dalam matanya, itu sangat jelas, dia memang mengharapkan situasi seperti itu. Ying Xiao memberi sinyal dengan tangannya. Banyak murid Dao Sekte mulai duduk dan memulihkan diri. Namun ada kehati-hatian di mata mereka. Mereka tersebar secara tertib. Jika sesuatu terjadi, mereka akan dapat segera membentuk formasi jika bertemu musuh mereka dalam pertempuran. Efek pelatihan selama 10 hari terakhir jelas agak besar. Semua orang berhati-hati. Lindong berbisik lembut ke Ying Huan di sampingnya. "Iya," jawab Ying Huan. Ying Huan mengangguk. Dia membentangkan tangannya dan sitar hijau giok muncul dalam sekejap. Penampilannya juga menjadi sangat berhati-hati. Segera setelah kelompok Lindong mendarat, berbagai suara angin deras tiba-tiba muncul. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk sesaat terkejut. Ini karena orang yang datang itu sebenarnya Sueling dari Sword Sect, yang mereka temui beberapa waktu sebelumnya. Kelompok Lindong sedikit mengernyit ketika mereka melihatnya. Mungkinkah orang ini masih menyimpan dendam kepada mereka karena masalah dari yang terakhir kalinya? "Hehe,
Itu sangat mengejutkan, bahwa kamu semua telah berhasil melarikan diri dari mayat iblis itu. Kemampuanmu tidak buruk, ucap Sueling yang mendarat dari udara. Segera, matanya melihat ke arah kelompok Lindong dengan sedikit terkejut saat dia tertawa. Melihat bahwa Sueling tampaknya tidak memusuhi mereka, ekspresi Lindong juga sedikit lega. Dia tersenyum dan berkata, Brother Sue juga cukup terampil. Kedua mayat iblis itu tidak mudah ditangani, jawab Lindong. Kami tidak bisa berurusan dengan mereka. Kami dikejar-kejar tak berdaya untuk waktu yang lama, dan tidak punya pilihan lain, kami menyeret mereka ke tempat banyak orang, sebelum diam-diam melarikan diri. Sueling berbicara dengan cara yang tak berdaya. Kelompok Lindong segera bertukar pandang ketika mereka mendengar ini. Orang ini benar-benar kejam. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, dia sebenarnya menggunakan orang lain sebagai pengalih perhatian. Mereka yang terpikat oleh bencana benar-benar tidak beruntung. Tidak ada yang tahu jika mereka berhasil menghabisi dua mayat iblis pada akhirnya. Namun kalian semua cukup berani. Kamu kan sadar, bahwa gerbang Yuan ada di sini, namun kamu masih datang juga ke sini, ucap Sueling. Sueling melihat ke arah Yuan Gate di kejauhan. Setelah itu, dia berkata, karena kamu memiliki niat untuk berbagi manik-manik tulang hidup misterius yang sama pada waktu itu, aku akan mengingatkan kamu sebagai teman, bahwa Yuan Gate pasti akan datang dan membersihkan tempat ini nanti. Kalian semua harus berhati-hati. Berikan perlawanan jika tidak ada pilihan lain. Jangan biarkan hal-hal berakhir seperti kompetisi sekte yang terakhir. Ucap Sueling. Terima kasih atas sarannya. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Sueling dan menjawab sambil tersenyum. Sueling menangkupkan kedua tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia memimpin beberapa murid Sword Sect untuk kembali ke daerah di mana mereka berada. Mata Lindong tiba-tiba menyipit setelah Sueling pergi. Ini karena dia melihat dua murid menjauh dari daerah gerbang Yuan. Setelah itu, mereka berjalan menuju dua faksi yang tampaknya dianggap sebagai sekte super, tetapi belum mencapai tingkat 8 sekte super besar. Segera setelah itu, kedua kelompok mulai berdiri. Mereka perlahan berbaris menuju para murid sekte Dao yang berada di depan mata. Dari kelihatannya, mereka memiliki niat buruk. Membuat orang lain melakukan pekerjaan kotormu ya. Ucap seseorang. Lindong menurunkan kelopak matanya. Sinar dingin menggelegak di matanya. Mereka adalah anggota Ghost Blade Gate dan Fire Cloud Sect. Kedua sekte ini memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Suan Timur, namun mereka memiliki hubungan yang agak dekat dengan Yuan Gate. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai pengikut Yuan Gate, mereka sebagian besar akan mengikuti petunjuk Yuan Gate untuk banyak hal. Ucap Ying Xiao Xiao. Melihat situasi saat ini, ekspresi Ying Xiao Xiao sedikit tenggelam sebelum menjelaskan kepada Lindong. Lindong sedikit mengangguk sebelum mengangkat kepalanya. Dia memandang kedua kelompok yang mendekat dari kejauhan. Di bawah tatapan semua orang, mereka akhirnya tiba pada posisi yang tidak jauh dari Lindong dan yang lainnya. Seorang pria berpakaian hitam perlahan keluar dari kelompok murid Ghost Blade Sect. Aura yang tangguh dan dingin terpancar dari tubuhnya. Kehadirannya yang kuat adalah bukti dan fakta, bahwa ia adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana. Ketika pria berpakaian hitam berjalan maju, seorang pria berpakaian merah juga berjalan keluar dari kelompok terdekat murid Fire Cloud Sect, dengan senyum di wajahnya. Saat tinjunya mengendur, gelombang panas menyebar keluar. Aku yang rendah hati ini, adalah Meng Duan, dari Ghost Blade Sect. Dan yang ini dari Fire Cloud Sekte, dia adalah Yang Huo. Ucap Meng Duan. Kedua pria itu berjalan keluar, tersenyum ketika mereka menggenggam tinju mereka bersama dan menyapa Lindong dan yang lainnya. Namun ini tidak ada jejak niat ramah dalam senyum itu. Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Tanya Lindong santai dengan ekspresi datar di wajahnya. Hahaha, aku yakin kamu mengerti mengapa kita datang ke sini. Jawab Yang Huo. Yang Huo dari Fire Cloud Sect samar-samar tersenyum. Tanpa berbelit-belit, dia langsung berkata, Brother Yuan Chang dan yang lainnya tidak ingin melihat kalian semua, karena itu dia mengirim kami ke sini untuk menyampaikan pesannya. Ucap Yang Huo, jika ada masalah, selesaikan di tempat terakhir itu. Saudara Yuan Chang dan yang lainnya sangat berbelas kasih, dan tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Aku percaya, jika kalian meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat terakhir sebelumnya, kalian semua mungkin bisa meninggalkan unik Devil City dengan lancar dan menghindari kerugian yang berlebihan. Ucap Meng Duan yang juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Ini bisa dianggap sebagai tawaran yang bagus untuk kalian semua. Yang terbaik untuk menghindari insiden yang akan terjadi di kompetisi sekte besar di saat terakhir. Ucap Meng Duan.
Setelah mendengar ucapan kedua pria itu, wajah para murid Dao Sekte menjadi benar-benar gelap. Gerbang Yuan ini terlalu sombong. Tidak hanya mereka mengatakan hal-hal seperti itu, mereka bahkan tidak mau repot-repot mengirim murid gerbang Yuan dan membiarkan orang lain menyampaikan pesan mereka di tempat Dao Sekte. Seseorang benar-benar tidak tahu tingkat penghinaan yang mereka miliki untuk Dao Sekte. Bahkan wajah Ying Xiao meledak dengan kemarahan pada masalah ini, sementara kemarahan jahat sudah melonjak di mata Wang Yan di dekatnya. Jika bukan karena dia secara paksa mengendalikan dirinya sendiri, dia mungkin sudah meledak dengan kejam. Terima kasih banyak untuk kalian berdua karena menyampaikan pesannya, jawab Lindong. Namun di saat sebagian besar wajah para murid Dao Sekte mulai gelap, tidak ada jejak kemarahan di wajah Lindong. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan menjawab. Setelah mendengar balasan Lindong, Yang Huo dan Meng Duan menyeringai. Sepertinya orang ini agak bijaksana. Ekspresi tercengang muncul di banyak wajah kerumunan di sekitarnya, yang telah memusatkan perhatian pada 3 individu. Pada saat berikutnya, tatapan di sekelilingnya mengarah ke Lindong, yang disertai dengan rasa jijik. Namun di saat Yang Huo dan Meng Duan berasumsi, bahwa murid-murid Dao Sekte akan memahami pesan darinya, nada Lindong tiba-tiba berubah total ketika ekspresi menyeramkan keluar dengan cepat dari senyuman di wajahnya. Namun, mungkinkah orang-orang bodoh itu tidak memiliki kaki dan mulut? Ucap Lindong. Lindong tidak sengaja mengeluarkan nada seram dan dingin, saat suaranya terdengar. Mendengar ini, senyum Yang Huo dan Meng Duan langsung membeku, sementara gelombang gangguan meletus di sekitarnya. Brother, jangan membuat kesalahan dengan membayar harga yang kamu tidak bisa bayar, hanya untuk memamerkan mulut kamu yang fasih. Ucap Yang Huo. Ekspresi Yang Huo dan Meng Duan menjadi gelap. Kemungkinan mereka telah marah dengan ejekan Lindong. Sampah seperti kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mondar-mandir di depan Dao Sek kami. Jawab Lindong. Tatapan dingin di matanya semakin tajam. Enyahlah, teriak Lindong. Kamu punya nyali juga ya? Balas Meng Duan. Yang Huo dan Meng Duo marah dengan jawaban Lindong. Mereka tiba-tiba melangkah maju dengan Yuan Power yang telah meletus, dan melonjak ke arah Lindong yang menyelimutinya. Setelah melihat ini, kilatan dingin melintas melewati mata Lindong, namun ia tidak melakukan tindakan apapun untuk membela diri. Dengan pikirannya, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari sekelompok murid Dao Sekte di belakangnya. Kecepatan cahaya hitam itu sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di depan Yang Huo dan Meng Duan. Bocah bodoh yang ingin cari mati, teriak Meng Duan. Yang Huo dan Meng Duan hanya mencibir menghadapi serangan mendadak ini. Dengan semburan daya Yuan yang megah, pasukan telapak tangan kuat tanpa basa-basi menyapu ke arah bayangan hitam. Menanggapi serangan ganas dari kedua pria itu, sepasang lengan layu keluar dari cahaya hitam, dan langsung bertabrakan dengan kekuatan kedua pria itu. Bang-bang, suara yang dalam dan rendah terdengar saat telapak tangan saling baku hantam. Detik berikutnya, cemoohan pada wajah Yang Huo dan Meng Duan langsung membeku, sebelum wajah mereka berubah sepenuhnya, ketika mereka menyemburkan seteguk darah. Tubuh mereka menembak keras ke belakang, mencungkil bekas luka panjang di tanah sementara retakan memanjang dari kedua sisi bekas luka. Lingkungan yang semula berisik, segera dibungkam oleh pemandangan ini. Segera setelah itu, serangkaian keributan rendah dan penuh gejolak tersebar keluar. Tak terhitung tatapan yang terkunci pada sosok bercahaya hitam, yang telah mengirim 29 ahli panggung Yuan Nirvana terbang dengan satu serangan telapak tangan. Hal seperti itu sulit untuk dicapai, bahkan oleh murid-murid terkemuka dari sekte-sekte lain yang menonjol. Ketika tatapan demi tatapan mengunci sosok hitam itu, mereka melihat wajah hitam layu itu. Detik berikutnya, serangkaian suara kaget dengan cepat terdengar. Apakah itu mayat iblis? Mengapa Dao Sekte memiliki mayat iblis? Mungkinkah mayat iblis ini dikendalikan oleh mereka? Bagaimana ini mungkin? Bahkan 1000 wayang sekte akan merasa sulit untuk mengendalikan mayat iblis seperti itu. Bahkan Dao Sekte yang tidak memiliki keahlian seperti itu, bagaimana mereka bisa mengendalikannya? Ucap para penonton yang terkejut. Gelombang suara kaget dengan cepat bergema di langit, sementara cukup banyak orang menatap mayat iblis dengan tatapan heran. Jelas mereka tahu apa itu mayat iblis. Setelah melihatnya, para murid pedang sekte yang telah ditarik sebelumnya, semuanya pada melongo, terutama si Sueling. Ekspresi menyedihkan di wajahnya yang disebabkan oleh Dao Sekte. Dia menatap mayat iblis dengan gigih, sebelum mengambil nafas panjang. Dari kelihatannya, ini adalah mayat iblis yang sama, yang telah mengejar Dao Sek sebelumnya. Tidak hanya ditangani oleh mereka, apalagi mereka telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan dapat mengendalikannya.
Apakah itu Lindong yang dapat melakukan ini? Pikir Sueling sambil menatap sosok ramping, sementara matanya sedikit berkontraksi. Orang ini tampaknya menjadi salah satu di antara para murid Dao Sekte, yang telah menyembunyikan kekuatannya yang paling dalam. Tidak heran Ying Xiaoxiao dan Wang Yan akan mendengarkannya beberapa kali, pikir Sueling. Itu sebenarnya adalah mayat iblis, ucap murid dari 1000 boneka sekte. Di daerah Tousan Puppet Sect, mereka yang ahli dalam memurnikan boneka sedang melihat mayat iblis dengan tatapan heran. Tatapan pemuda berpakaian abu-abu yang disebut Guili, menjadi sedih setelah melihat mayat iblis yang dijadikan boneka. Setelah melihat sekali lagi ke arah Lindong, ada sedikit ketakutan yang hadir di matanya pada saat ini. Dia tahu, betapa sulitnya mengendalikan mayat iblis ini. Pikir Guili, jika kamu tidak mau minggir, maka mati saja kau, ucap Lindong. Dalam keributan dan kegemparan yang terjadi di sekitarnya, Lindong samar-samar mengangkat kepalanya, dan melihat wajah khawatir dari murid Ghost Blade Sect dan Fire Cloud Sect sebelum berkata dengan suara lembut. Dipenuhi dengan keterkejutan, ekspresi kaget muncul di wajah para murid dari dua sekte ini, ketika mereka melihat ke arah Yang Huo dan Meng Duan yang telah menderita luka berat. Detik berikutnya, mereka dengan tergesa-gesa membawa mereka berdua pergi, perasaan menyesal terlihat saat mereka berpencar pergi. Melihat dua kelompok yang sedih itu pergi, seluruh area tenggelam dalam keheningan sekali lagi. Perkembangan situasi ini benar-benar agak tak terduga. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, datang dan lakukanlah sendiri. Jangan bisanya bersembunyi di belakang orang lain. Sungguh orang yang sangat memalukan. Teriak Lindong. Bertentangan dengan atmosfer yang telah tenang, Lindong perlahan mengangkat kepalanya, saat matanya mengunci ke arah murid-murid gerbang Yuan, sementara suaranya yang dingin dan kejam terdengar. Saat suaranya terdengar, gangguan pun terjadi dari kelompok murid gerbang Yuan, saat kilau yang tidak menyenangkan muncul dari mata beberapa orang dari mereka. Bang! Gangguan itu berlangsung untuk sementara, sampai sosok yang kuat dan kejam yang niat membunuhnya menutupi langit, akhirnya berdiri perlahan dan berbalik. Mengungkapkan ekspresi menyeramkan dan kejam di wajahnya, orang ini memang Raja Guntur kecil Lei Qian. Karena kamu tidak ingin wajah yang kuberikan padamu, dan malah ingin mencari mati, aku akan memberikan semuanya padamu di tempat ini. Kamu sampah yang tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Seru Lei Qian dengan sengit. Saat Lei Qian mengucapkan kata-kata itu, dua sosok di sampingnya berdiri di bawah fokus tatapan sekitarnya yang tak terhitung banyaknya. Hanya satu mayat iblis saja, telah memberikanmu kepercayaan diri ya, ucap Yuan Chang. Mengenakan jubah biru, Little Yuan King, Yuan Chang, menatap Lindong sebelum tersenyum tipis. Karena itu masalahnya, biarkan aku menghancurkannya, ucap Yuan Chang. Desir. Tepat saat kata-kata itu bergema, sebuah pedang besi tiba-tiba meluncur ke tangannya sebelum menebas dengan lembut. Bang! Saat tebasan itu turun, kekuatan Yuan di wilayah itu tampak menyala sebagai aura pedang yang menghancurkan langit, yang tampaknya membelah tanah saat menebas dengan marah pada mayat iblis dengan kecepatan yang tak terbayangkan, jika dilihat oleh mata telanjang. Lindong juga tertangkap dalam radius aura pedang. Lindong menyipitkan matanya sedikit saat dia menatap aura pedang yang mendekat, yang tumbuh lebih cepat di dalam matanya. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba menoleh ke bagian lain dari langit, di mana cahaya abu-abu yang megah itu telah hadir. Melesat melintasi langit, cahaya itu bertabrakan dengan aura pedang, menciptakan suara keras yang bergema. Chen Gui, ini adalah dendam antara gerbang Yuan kita dan Sekte Dao. Kenapa kamu ikut campur, ucap Yuan Chang. Fluktuasi agung meletus dan menyapu keluar, sementara beberapa fluktuasi muncul di mata Little Yuan King, Yuan Chang. Pada saat berikutnya, suara suram dan dingin terdengar. Chen Gui, orang yang menduduki peringkat pertama pada daftar yang menjadi buronan sekte. Mengapa dia membantu Dao Sect? Ucap para penonton yang keheranan. Saat Yuan Chang mengucapkan kata-kata itu, suara keributan mulai muncul di daerah sekitarnya, ketika ekspresi keheranan ekstrim muncul di wajah beberapa orang. Desir. Sementara seluruh area dalam kegemparan, cahaya pelangi melesat dari langit yang jauh sebelum akhirnya berubah menjadi dua sosok. Sedikit keraguan melintas melewati mata Lindong, saat dia melihat ke arah sosok di udara. Pada saat berikutnya, ketika pandangannya terfokus pada sosok cantik yang mungil dan akrab, matanya langsung berkontraksi. Dalam sekejap, ekspresi kaget ekstrim merangkak dari wajahnya, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Ying Xiaoxiao dan yang lainnya. Hehe, saudara Lindong.
Kamu kenapa? Tanya Ying Xiao Xiao. Di saat Ying Xiao Xiao dan yang lainnya bingung dengan reaksi Lindong, sosok di udara itu membalikkan badannya, mengungkapkan wajah kecil yang luar biasa indah dan cantik, di mana senyum gembiranya hadir. Namun, tepat ketika senyum itu muncul di wajahnya, dia buru-buru menahannya. Dia telah memperhatikan bahwa kejutan di wajah Lindong telah ditarik sedikit demi sedikit. Apa yang menggantikannya bukanlah reuni antara saudara-saudari, tetapi keteduhan yang disebabkan oleh kejutan yang berlebihan. King Tan, kenapa kamu di sini? Tanya Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.